Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Ya, Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? nama saya Rida, Mbak. Oh, Mbak Rida. Iya. Oh iya, Mbak Rida tadi kesini sendirian? Iya, sendiri. Oh, kok tahu tempat ini? Dari Iya, mana Mbak Rida tahu? dari teman saya, Mbak. Oh, dari temannya Mbak Rida. Iya. Tadi kesininya naik apa Mbak Rida? Saya tadi pakai motor. Pakai motor Mbak Rida tadi kesini. Iya, Mbak. Cuacanya hari ini cerah ya Mbak? Cerah, tapi ya sedikit mendung lah, jadi nggak terlalu panas gitu. Iya, jadi kalau naik motor nggak terlalu Iya, panas ya. enak gitu. Sejuk. Sejuk. Baik. Kalau boleh tahu, Mbak Rida ini asalnya dari mana ya? Saya dari Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Iya. Jauh sekali loh Mbak, kalau perjalanan Blitar ke Tulungagung itu ya jauh. Sebenarnya iya sih, tapi saya sudah terbiasa dengan perjalanan ini karena kan saya juga kuliahnya di Tulungagung. Oh, iya. Kuliahnya di Tulungagung itu PP apa ngekos ya Mbak Rida? Kadang juga PP, kadang juga di kos gitu. Nggak capek Mbak Rida kalau PP gitu? Ya lumayan capek, iya mau gimana lagi. Berani juga ya Mbak Rida, PP Blitar, Tulungagung, jauh gitu. Ya, alhamdulillah. Berani sekali, hebat sekali Mbak Rida ini. Ngomong-ngomong, Mbak Rida ini semester berapa kuliahnya sekarang? Saya sekarang semester 5, Mbak. Oh, semester 5. Iya. Baik. Jadi ini Mbak Rida, maksud kedatangan Mbak Rida ke sini sebenarnya ada tujuan apa sih? Jadi saya ini punya permasalahan ya Mbak. Nah, kemudian saya ingin berkonseling dengan Mbak. Baik. Apa sebelumnya Mbak Rida ini sudah pernah berkonseling? Belum, ini pertama kalinya. First time ya? Iya. Baik. Jadi Mbak Rida ini sudah tahu apa konseling itu? Pernah sedikit dengar gitu ya, tapi belum tahu secara mendalam. Baik, sebelum sesi konseling ini dimulai, baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya kepada Mbak Rida apa sih konseling itu, dan di dalam konseling juga ada batasan waktu Mbak Rida untuk waktu berkonseling tersebut. Mbak Rida, di dalam konseling juga terdapat asas-asas tertentu. Baik, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai tentang konseling. Iya. Baik Mbak Rida, jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Mbak Rida untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Dan di dalam konselor juga ada batasan waktu ya Mbak Rida. Jadi gini, di sini saya menerapkan batasan waktu berkonseling itu minimal 15 menit dan maksimal 20 menit Mbak Rida. Jadi apabila 20 menit tersebut masalah belum selesai, kita akan menyelesaikan masalahnya di sesi konseling yang selanjutnya. Bisa dijadwalkan lagi sesi konseling. Dan di dalam konseling juga ada asas, yaitu ada asas keterbukaan dan ada asas kerahasiaan. Di sini ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut di sini Mbak Rida boleh menceritakan semua masalah Mbak Rida, dan Mbak Rida juga harus terbuka dengan masalah yang akan diceritakan kepada saya. Dan di dalam konseling juga ada asas kerahasiaan. Di sini Mbak Rida mau cerita apapun, di sini saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Mbak Rida, dan saya juga akan menjaga sangat kerahasiaan
cerita yang Mbak Rida ceritakan gitu. Jadi ceritanya tidak akan tersebar kemana-mana gitu. Ya Mbak. Baik, untuk selanjutnya ini tadi apa tadi pahami Mbak Rida? Sudah. Baik, untuk selanjutnya Mbak Rida bisa menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Mbak Rida, sehingga Mbak Rida tetap ke sini untuk bercerita kepada saya. Jadi begini Mbak, saya tuh kan udah semester 5 ya. Nah di sini tuh saya benar-benar mengalami yang namanya kayak kaget banget gitu loh. Karena tugasnya itu datangnya itu kayak deket-deket gitu loh. Dan saya juga merasa kalau saya tuh kurang berkembang daripada teman-teman yang lainnya gitu Mbak. Baik, saya mengerti apa yang Mbak Rida rasakan dan apa yang Mbak Rida alami. Iya. Baik, sebelumnya Mbak Rida pada kesini untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang sudah Mbak Rida lakukan? Ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama tentang tugas-tugas yang begitu banyak itu ya. Nah, saya tuh sudah belajar untuk mengelis tugas-tugas itu, dan setiap ada tugas tuh ya saya nggak nunda-nunda. Tapi untuk mengerjakan tugas tersebut itu kayak harus menunggu pikiran saya tuh tenang dulu gitu loh Mbak. Jadi kayak nggak, jadi intinya ya kalau ngerjain tugas itu ya harus dalam keadaan tenang, tidak memikirkan hal-hal lain gitu, nggak bercampur dengan pikiran-pikiran lain gitu. Tadi Mbak Rida berbicara mengenai keluh kesah Mbak Rida yang padanya yaitu membicarakan tentang keluh kesah Mbak Rida di semester 5 dalam menjalani perkuliahan di semester 5 ini, yaitu terutama pada tugas-tugasnya ya Mbak Rida. Lalu upaya apa lagi yang akan Mbak Rida lakukan untuk selanjutnya? Kalau sekarang ini saya masih belum kepikiran untuk upaya-upaya selanjutnya Mbak. Baik, kalau begitu Mbak Rida masih merasa bingung ya? Iya betul. Baik, coba Mbak Rida angan-angan. Ketika Mbak Rida berada dalam situasi atau keadaan yang bingung, cemas akan suatu hal, apa yang akan Mbak Rida lakukan? Nah, kalau untuk cemas dalam terkait tugas ya, Mbak, Ya, mungkin saya akan mencoba untuk lebih tenang lagi ketika ada banyak tugas, kemudian enjoy menerima dan enjoy dalam mengerjakan tugas tersebut, kemudian juga lebih apa ya, memplanningkan ulang lagi agar tugas-tugas saya itu schedule-nya itu jelas gitu. nah begitu Mbak Rida. Untuk upayanya Mbak Rida itu sudah sangat bagus dan itu bisa dicoba untuk Mbak Rida ketika Mbak Rida merasakan cemas dan kebingungan dalam menghadapi tugas-tugas, dalam menghadapi masalah yang ada di semester 5 ini Mbak Rida. Iya Mbak. Dan Mbak Rida juga harus yakin bahwa Mbak Rida ini yakin pada diri sendiri kalau Mbak Rida bisa melewati segala lika-liku yang terjadi di semester 5, seperti ada tugas banyak, terus tugasnya mepet-mepet deadline gitu ya Mbak. Iya, Dan itu yang biasanya juga membuat kita kita gupoh gitu ya Mbak. iya, Untuk pusing juga untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah gitu Mbak Rida harus enjoy ya dalam Iya, saya akan mencoba untuk yakin bahwa saya bisa melewati
semester 5 ini dengan baik seperti dengan semester sebelum-sebelumnya. Baik, Mbak Rida, di sini waktu konseling sudah menunjukkan 20 menit, Mbak Rida. Nah, di sini sepertinya sesi konseling kita sudah selesai juga. Ya, Baik, eh, apa Mbak Rida sudah merasa lega atau apa yang Mbak Rida rasakan ketika Mbak Rida setelah berkonseling dengan saya? ya yang saya rasakan tentunya cukup lega ya, karena saya sudah mengutarakan apa yang menjadi permasalahan saya gitu. Alhamdulillah, beneran ya Mbak Rida sudah merasa lega. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Rida untuk sesi konseling hari ini, dan terima kasih juga Mbak Rida sudah datang menemui saya untuk berkonseling, bertukar cerita Iya, dengan saya. terima kasih juga karena Mbak telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Sama-sama Mbak Rida. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbak. Mari Mbak Rida saya antar. Oh iya, terima kasih. Permisi, Mbak. Ya Mbak, mangga. Jadi ya Mbak.